Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel gua Leo Fuji. Oke, masih di topik yang sama. Setiap minggu gua bakal upload materi tentang buku The Magic of Thinking Big. Ini bukunya. Alright, The Magic of Thinking Big by David Schwartz. Oke. Nah, di video-video gue sebelumnya gue bahas tentang failure, kegagalan. Tentang rasa takut. Tentang rasa takut dan tentang penyakit membuat alasan. Oke, jadi cek linknya tentang video tentang fear, rasa takut, dan penyakit membuat alasan. Oke, nah, by the way anyway, kali ini gua bakal ngomong tentang topik yang keempat, bagaimana kita berpikir besar. Bahasa Inggrisnya how to think big. Alright, so be ready, check this out guys. Nah, banyak banget orang yang sangat khawatir atau tidak pede terhadap dirinya. Seperti mereka datang ke interview, saat ditanya target atau visi hidupmu, mereka selalu berbicara hal yang kecil. Bukannya sombong pada dasarnya, tapi mereka tidak punya mimpi besar. Mungkin beberapa orang bakal bilang, lu terlalu sombong, terlalu naif untuk ngomong gede. Tapi bagi saya dan buku ini bicara apa? Kita harus berpikir besar guys. Kita harus punya mimpi dan kita harus punya pemikiran yang super positif supaya itu menjadikan suatu goal dalam hidup kita. Sebagai contoh guys, yang membedakan orang yang mempunyai mentalitas baik, yang bisa berpikir besar, yang mau maju dengan orang yang mempunyai mentalitas cetek. Itu sebagai contoh saat kita conversation, orang-orang yang tipe A yang mentalitas cetek itu cenderung akan berbicara hal-hal negatif, sedangkan yang tipe B yang memiliki mentalitas thinking big, dia akan cenderung membicarakan hal-hal yang positif. Contohnya seperti saat di corona, banyak teman-teman saya yang pesimistik. Dia bakal selalu mengeluh, oh iya memang sepi, ya memang begini, kita bisa apa. Tapi yang berpikir besar, dia selalu cari opportunity. Dia bilang, selalu diskusinya, apa nih yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita untuk survive saat ini. Nah, itu dari konversasi. Kemudian orang-orang yang melihat masa depan, bagaimana orang yang tipe A melihat masa depan dan tipe B melihat masa depan. Orang yang tipe A, mereka pasti punya pandangan masa depan yang terbatas, mimpinya pendek. Tapi yang tipe B tadi, mereka melihat masa depan itu sebagai masa depan yang sangat menjanjikan. Itu dari sisi berbicara soal masa depan. Kalau soal pekerjaan, orang-orang tipe A cenderung menghindari pekerjaan. Tapi orang tipe B, dia itu pasti excited terhadap pekerjaannya karena dia believe in something good will happen. Soal kompetisi, orang-orang tipe A, dia tuh bakal happy jika mereka berkompetisi dengan orang-orang yang skillnya rata-rata. Tapi yang tipe B, dia cenderung mencari musuh-musuh, misalnya dalam suatu pertandingan, musuh-musuh yang lebih tinggi. Karena apa? Dia ingin prove that they are better. Kurang lebih seperti itu. Contohnya kalau juga di pekerjaan, kalau kita dikondisikan pada posisi untuk mengolah suatu budget, orang-orang di tipe A dia cenderung akan saving the budget, saving the cost. Tapi di tipe B dia cenderung akan find a way how to mendapatkan income yang lebih. Sebenarnya tidak salah, tapi pola pikirnya akan berbeda. Ini salah satu contoh. Goals orang tipe A, goalsnya rendah. Orang tipe B punya goals yang tinggi. Kemudian yang terakhir sebagai contoh, orang-orang di tipe A, mereka itu cenderung untuk kalau ada kesalahan, cenderung mengiyakan atau bukan mengiyakan bahasanya, stumbling
apa sih bahasanya? Mereka gundah gulana dengan problemnya. Mereka itu akan membesar-besarkan masalahnya, seolah-olah masalahnya adalah masalah yang besar. Jadi ya lebih tepatnya bahasanya selalu membesar-besarkan masalah yang kecil, selalu berbicara tentang masalahnya dibanding dengan tentang solusinya. Kalau orang yang besar, yang tipe B, dia cenderung akan melihat suatu permasalahan dibuatnya sebagai suatu pengalaman dan segera melupakannya dan segera melihat ke depan. Kurang lebih gambaran karakter, contoh-contoh karakter yang mungkin terjadi di sekitar kita yang membedakan orang tipe A yang sifatnya tidak bisa berpikir besar dan orang tipe B sifatnya selalu berpikir besar. Jadi kira-kira kita tipe A atau tipe B? Jadi bagaimana cara kita berubah menjadi tipe B dari kita yang tipe A berubah ke tipe B? Oke, cara yang pertama, kita harus menghargai diri kita sendiri. Jangan terlalu melihat diri kita itu, memang setiap orang itu ada kelemahannya. Jangan terlalu melihat kelemahan kita. Tapi kita pun pasti punya kelebihan, walaupun kecil. Saya tidak rasa kita punya kita punya kelebihan yang lebih dikit dari kelemahan kita. Problemnya kita belum menemukan kelebihan kita. Jadi kita jangan terlalu melihat, oh kita nih orangnya pemalu, kita nih orangnya kurang beruntung. Believe in yourself, selalu ngelihat apa yang ada yang kamu punya sekarang. Jangan lihat yang kamu gak ada sekarang. Lihat apa yang kamu punya sekarang. Believe in your asset. Percaya terhadap apa yang kamu punya sekarang itu sudah menjadi modal yang sangat cukup. Kalau kamu punya mulut untuk berbicara, that's your asset. Kalau kamu punya keberanian, that's your asset. Kalau kamu orangnya bisa masak, kamu orangnya pekerja keras, that's your asset. Nah, jadi jangan ngelihat apa yang kita tidak punya dulu, apa yang kita punya dulu. Memang rumput tetangga terlihat lebih hijau, tapi believe in yourself guys, believe in yourself. Yang kedua, bagian kedua, pakailah kata-kata yang positif dalam keseharian kita. Jangan biasakan hidup kita berkata-kata yang negatif. Selalu pakai kata-kata yang big, bright, and cheerful. Selalu kita ucapkan hal-hal positif. Oke? Forget it, hal-hal negatif seperti nggak bisa, susah. Selalu kita bilang bisa, mampu, kita pasti menang, kita pasti bisa, indah, cantik, hebat. Jangan bilang hal-hal yang susah, jelek, atau apa lagi ya, many thing, oke? Itu hal yang kedua. Jadi what's out your mouth, perhatikan perkataannya. Jadi stay positif, karena itu kata kuncinya. Gimana kita mau stay positif kalau mulut kita isinya negatif? Poin yang ketiga dikatakan di sini, stretch your vision, see what can be, not just what is. Artinya apa? Perbesar visi kita dalam hidup ini. Lakukan apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang sudah ada. Artinya dia bukunya mengajarkan kita untuk melakukan suatu perubahan. Kalau kamu ngerasa seperti situasi sekarang, oh memang sepi. Tapi betul sepi, tapi kamu bisa merubahnya dengan kamu melakukan satu hal yang lain. Berusaha, hal-hal apa yang kita lakukan selalu punya nilai tambah. Selalu punya sesuatu hal yang baik atau hal yang baru yang kita lakukan. Jadi adding more value to what you do, itu pesan yang ketiga. Dan jangan menerima keadaan tapi rubahlah keadaan itu. Di poin yang keempat, hargai apa yang sudah kita miliki. Sebagai contoh pekerjaan kita, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kita sekarang ini nggak menghasilkan. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang buruk. Selalu mengeluh. Value what you have now. Apa yang kamu sudah miliki sekarang, hargai itu. Malah kamu lakukan
hal yang baik sehingga yang kamu punya sekarang itu bisa berkembang. Get the big view of your job. Really think your present job is important. Itu yang dikatakan di buku ini. The next promotion depend mostly on how you think toward your present job. Jadi masa depan kita tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Di Alkitab dikatakan bahwa setialah pada perkara yang kecil. Nikmati prosesnya. Enjoy the process. Karena jika kita lulus dari proses ini, kita akan mendapatkan hadiah yang ke depan. Gak mungkin orang dari kelas 1 langsung mau naik kelas 6 SD. Pasti ada prosesnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sehingga mereka bisa kelas 6. Alright? Dan yang terakhir, fokuskan mata kita pada goals yang besar. Atau goals yang sebenarnya. Sebagai contoh, sebagai seorang salesman, jangan selalu mereport kepada supervisormu, selalu membawa problem. Oh, customer itu tidak mempercayai produk kita dan saya rasa dia pasti salah memilih produk lain. Jadi banyak salesman di pengalaman saya, mereka tuh selalu bilang, oh iya memang customer itu kurang pengetahuan sehingga dia nggak beli sama kita. Dia beli terlalu mahal produknya, harusnya dia beli sama kita. Jadi saya ngeliat kenapa kok salesman ini fokus terhadap hal yang nggak penting. Sebenarnya kamu harus fokus bagaimana menghasilkan penjualan daripada kamu berargumen dengan customer. Banyak orang yang kehilangan fokus. Harusnya kita lebih fokus kepada bagaimana ini orang supaya berbelanja. Instead dia malah berargumen dengan customer, malah menimbulkan hal yang kurang baik. Nah, dalam pernikahan kita harus fokus dengan goal dari pernikahan itu sendiri. Goalnya adalah apa? Happiness, kedamaian, bukan ribut. Jadi kalau kita kehilangan fokus kita, goal kita, pasti tujuan kita akan terdistract. Kita sebagai bos, sebagai contoh, bagaimana goal kita mempekerjakan karyawan kita dan mengeluarkan potensinya. Jangan bergelut dengan masalah-masalah yang dibuat. Betul, masalah itu pasti ada. Tapi lupakan, kita gali lagi potensi dari staff-staff kita ini. Dengan tetangga kita, bagaimana kita fokus pada goal kita bertetangga, yaitu kita harus bisa saling respect, membangun hubungan pertemanan, bukan malah ribut. Problem, there always a problem. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan problem kita. Jadi guys, ada 5 poin bagaimana cara kita untuk think big. Saya rangkum. Yang pertama, selalu kita jangan pernah selling yourself short. Kita harus berpikir besar. Jangan tidak menghargai jerih payah kita. Yang kedua, gunakan kata-kata yang positif dalam keseharian kita. Yang ketiga, stretch your vision. Selalu lakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita. Lakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan, bukan hal-hal apa yang sudah ada. Jangan terima keadaan. Yang ketiga, get the big view of your job. Hargai pekerjaanmu sekarang. Dan yang terakhir adalah fokuskan pada objektif yang sebenarnya, goal yang sebenarnya dari semua hal yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan video gue kali ini sangat membantu supaya bermanfaat. Bagi kalian yang malas baca, bisa pakai video gue sebagai referensi terhadap buku The Magic of Thinking Big. Alright, see you in the next video guys. Bye.